Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Pemirsa ikram yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Semoga puasa Ramadan kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa ikram yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Ramadan itu memiliki beberapa istilah atau memiliki beberapa julukan, yang salah satunya Ramadan itu disebut dengan Ramadan Syahrul Mubarak. Jadi Syahrul Mubarak itu kalau dalam makna bahasa Indonesia adalah bulan yang penuh dengan berkah. Nah, kita tahu bahwa bulan yang penuh berkah itu adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Tapi kita perlu memberikan makna yang lebih mendalam lagi dari apa yang disebut dengan kalimat mubarak. Mubarak itu asal katanya dari kata barokata atau barokah. Dalam arti makna Arab, barokah itu artinya adalah ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan setelah kebaikan itu sendiri. Kalau dalam makna pesantren, barokah itu bisa berarti jalbul khair atau menarik kebaikan dari suatu kebaikan itu sendiri. Nah, kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, barokah itu memiliki arti bahwa sesuatu yang memberikan kebaikan dan kebaikan itu diberikan secara terus-menerus. Tidak ada henti-hentinya kebaikan itu diberikan oleh sesuatu itu kepada kita. Nah, bulan Ramadan itu sebenarnya hanya 30 hari, tidak lama ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan bulan Ramadan, maka di dalam bulan Ramadan itu dibanjiri oleh hikmah-hikmah yang luar biasa. Di dalamnya ada Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian ada malam yang sangat mulia, yang kalau dalam Al-Quran itu dimuliakan lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan bulan Ramadan selain adanya hal-hal tersebut, adanya peristiwa-peristiwa yang mulia tersebut, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Tentu di dalam puasa itu banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Al-Qur'an itu hanya 114 surah. Namun dari tiap-tiap surat yang ada dalam Al-Qur'an itu terkandung banyak sekali makna-makna dari setiap ayat-ayat yang ada di dalamnya. Dan makna-makna itu jika kita mau menggali akan memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan pada diri kita sebagai penuntun dalam hidup kita. Itulah yang disebut sebagai barokah. Termasuk manusia itu sendiri sebenarnya juga sumber dari keberkahan. Manusia itu ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Walaupun umurnya pendek, tapi memberikan banyak manfaat bagi orang lain, maka itulah yang disebut sebagai umur yang barokah. Imam Nawawi itu umurnya hanya 44 tahun. Namun apa yang beliau ciptakan, apa yang beliau tulis dari banyak kitab, diantaranya adalah kitab Arba'in Nawawi, itu sudah dikaji dan dibahas di seluruh pesantren di Indonesia, bahkan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya 63 tahun. Beliau menjadi nabi, mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya 23 tahun. Namun dari 23 tahun risalah yang beliau emban menjelma menjadi
seluruh umat muslim yang ada di dunia hingga sekarang. Sudah lebih dari 1400 tahun umat muslim masih menganut ajaran yang sama, yaitu ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, serta menganut Al-Quran dan hadis beliau. Lebih lama dari kekuasaan Imperial Romawi yang ada pada saat itu. Hadirin pemirsa ikram rahimahumullah. Maka dari itu, untuk menggarisbawahi barokah, lalu bagaimana agar barokah itu bisa kita tarik ke dalam diri kita, dalam keluarga kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Maryam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Isa, itu adalah kehidupan Nabi Isa itu penuh dengan keberkahan bagi umatnya. Namun tidak hanya cukup di situ, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Isa untuk melakukan sholat dan menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat. Nah, kuncinya adalah pada sholat dan menyisihkan harta untuk berzakat. Tentu dengan sholat kita akan menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan hidup kita, dan dengan berzakat kita tentu akan sedikit memberikan manfaat bagi orang lain, bagi saudara-saudara kita, bagi seluruh umat muslim yang membutuhkan dari uluran-uluran tangan kita, yang mungkin apa yang kita berikan bagi kita hanya sedikit, tapi bagi orang lain itu sangat bermanfaat. Nah, itulah makna barokah. Pemirsa ikram yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebaikannya mari kita ambil bersama. Saya juga belajar, pemirsa ikram semuanya juga belajar bersama-sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.